Presiden Joko Widodo menyatakan siap merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang kerap dituding rawan kriminalisasi. Komitmen Presiden Jokowi ditindaklanjuti dengan dibentuknya tim kajian Undang-Undang ITE yang terdiri dari dua tim, yaitu tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah terdiri dari Menko Polhukam, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri. Sementara tim pelaksana diketuai bidang koordinasi hukum dan HAM, Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo. Tim kajian Undang-Undang ITE akan bekerja selama 2 bulan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, jika hasilnya menunjukkan perlunya revisi Undang-Undang ITE, maka pemerintah akan mengajukan ke DPR. Untuk membahas substansi, apa betul ada pasal karet? Di DPR sendiri ada yang setuju, ada yang tidak, gitu. Ada yang bilang bahaya kalau tidak ada undang-undang itu, nanti semuanya orang saling serang sendiri, saling bunuh, saling jegal, tidak ada. Polisi tidak bisa bertindak, penegak hukum tidak bisa bertindak. Tapi ada yang mengatakan, wah itu bisa jadi alat untuk membungkam orang lain. Nah, pemerintah di pemerintahan yang menganut sistem demokrasi seperti kita akan membuka ruang diskusi itu untuk kemudian nanti mengambil sikap resmi. Kalau keputusannya harus revisi, kita akan sampaikan ke DPR. Karena Undang-Undang ITE ini ada di prolegnas tahun 2024, sehingga bisa dilakukan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, Kemkominfo akan menangani tim pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE, terutama pada pasal-pasal krusial yang kerap disebut pasal karet. Nah, Kominfo akan menangani tim pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE, khususnya yang terkait dengan pasal krusial 27, 28, dan 29. Pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE ini bukan norma hukum baru. Jangan sampai keliru ditafsirkan seolah-olah membuat satu tafsiran terhadap undang-undang. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan tidak dilibatkannya tim independen dalam tim kajian Undang-Undang ITE seperti Komnas HAM. Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, dalam laman kompas.com menyatakan, pertama, tidak ada keterlibatan pihak independen yang pada melihat implikasi Undang-Undang ITE pada pelanggaran hak-hak asasi warga. Sementara itu, di bagian hilir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran terkait penerapan Undang-Undang ITE. Lewat surat edaran ini, Kapolri meminta penyidik mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Di poin D, dalam menerima laporan masyarakat, penyidik harus membedakan antara kritik, masukan, hoax, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Prioritas penyidik adalah kesepakatan damai antara pihak berseteru, kecuali untuk kasus yang memecah belah, sara, radikalisme, dan separatisme. Ini ada di poin H. Lalu, bila tetap ingin ke pengadilan, namun tersangka sadar bersalah dan meminta maaf, maka tak perlu ditahan. Dan sebelum berkasnya masuk ke jaksa, diberi kesempatan lagi untuk mediasi. Sementara itu, Komisi 3 DPR mengingatkan agar pendekatan keadilan restoratif harus dibarengi dengan konsistensi dari penegak hukum. Ini kata kuncinya bukan kemudian berhenti sampai di surat edaran, tetapi juga konsistensi di dalam penerapan apa yang diatur dalam surat edaran Kapolri tersebut. Ingin ke depan ini penegakan hukum ini juga mengedepankan sisi-sisi keadilan restoratif. Keadilan restoratif berarti tidak semua proses hukum itu harus berakhir dengan katakanlah mengirim yang menjadi tersangka, terdakwa itu ke penjara. Tetapi ini sekali lagi memerlukan sikap konsistensi dari seluruh jajaran penegak hukum Polri. Selama ini pasal karet Undang-Undang ITE kerap dituding jadi biang upaya kriminalisasi bagi mereka yang mengkritik pemerintah. Saudara, apakah pembentukan tim kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan membuahkan hasil dan bisa mencegah potensi
kriminalisasi. Kita bahas bersama staf ahli Menkominfo yang juga telah ditunjuk sebagai Ketua Subtim 1 Kajian Undang-Undang ITE, Henry Subiakto. Bergabung pula dengan Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Juniarto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya. Saya ke Selamat malam Pak Henry. Pak Henry, saya ingin bertanya ke Anda. Jadi ini arahnya adalah revisi Undang-Undang ITE atau interpretasi yang kemudian diperluas? Ini kan ada 2 tim. Yang satu mengkaji kemungkinan revisi, tim diketuai oleh Profesor Widodo. Ya. Yang kedua adalah tim yang mengkaji tentang bagaimana membuat interpretasi atau pedoman berlaku ke dalam itu kepada penegak hukum atau kepada pemerintah. Jadi bukan kepada masyarakat luas, juga bukan kepada kata yang di luar pemerintahan. Gitu. Jadi nanti misalnya untuk kepolisian, kepolisian sudah buat ya, kita akan jadikan satu nanti. Kemudian dari untuk teman-teman di kejaksaan juga termasuk di Kominfo. Yeah. Jadi intinya ini adalah membuat pedoman yang dibuat bersama-sama untuk kepentingan intern pemerintah. Supaya pemerintah jika menjadi penegak hukum menjalankan undang-undang ini itu tidak lagi ada interpretasi yang berbeda-beda. Daerah satu dengan daerah lain sampai berbeda-beda. Iya, kita dengar bahwa hari ini ya Kapolri telah mengeluarkan sebuah kebijakan baru. Satu misalnya, kalau minta maaf tidak perlu ditahan. Yang kedua akan dibentuk aplikasi virtual police, ya, polisi virtual yang kemudian akan memperingatkan ketika seseorang misalnya di Twitter kah, di Instagram kah, atau di media sosial yang lain terindikasi melanggar Undang-Undang ITE. Ini akan diperingatkan terlebih dahulu, di-print gitu kurang lebih lah. Itu yang kemudian akan dilakukan. Itu Anda sudah mendapat informasi ini, bagaimana jelasnya, ya, Pak Henry? Itu hal yang cukup bagus ya. Restoratif justice itu sama semuanya yang berkonflik tidak langsung diselesaikan dengan pidana, tapi siapa tahu mereka bisa berdamai begitu kan. Yang kedua, mereka-mereka yang konten-kontennya itu berpotensi melanggar undang-undang ITE ataupun juga undang-undang lain yang terkait dengan pidana cyber itu diingatkan supaya mereka tidak nekat begitu. Karena memang Anda bayangkan kan, pengguna internet di Indonesia kan 196,7 juta. Kalau setiap orang itu nge-tweet atau buat buat sebuah status, itu berarti kan satu hari bisa ratusan juta. Nah kalau itu dari satu tweet, kalau satu status, kalau satu orang bikin 5, itu kan berlipat-lipat dan setengah miliar. Orang ini yang terjadi adalah seringkali sifatnya itu bukan hanya diskusi, tapi saling serang, saling bully, saling ejek. Dan itu kan berpotensi sekali terlibat emosinya sehingga akhirnya melanggar undang-undang. Ya, ini menarik apa yang Anda sampaikan. Ini saya mau tanyakan ke Bung Damar. Bung Damar, itu ada 96 juta pengguna. Kalau satu account aja, satu akun aja men-tweet misalnya, ini satu aplikasi nih, Twitter misalnya, itu ada hampir 100 juta. Kalau sehari tadi 5 tweet bisa 500 juta. Agak pusing juga berpikirnya ketika misalnya 1% aja dari 2 tweet misalnya 200 juta. 1%-nya kan 2 juta. 2 juta tweet yang kemudian terindikasi ITE misalnya. Bayangannya gimana, Bung Damar? Ya, tentang upaya virtual police ya. Jadi kalau ditarik ke ranah praksisnya ya mungkin akan seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan ini mirip seperti digital panopticon ya. Jadi ada pengawasan secara digital gitu ya terhadap percakapan masyarakat, dan itu menjadi satu ruang di mana polisi nanti akan masuk. Oke. Nah kalau memang dibayangkan akan seperti itu ya silakan saja dicoba. Itu kan sesuatu yang menurut saya tidak masalah buat saya dicoba. Tinggal kita melihat apa kira-kira dampak yang mungkin muncul dari rencana tersebut. Kalau menurut Anda efektif nggak? Ada 2 tadi pemerintah, 1 merevisi, ya tujuannya ke sana. Kemudian yang kedua menginterpretasikan dari internal penegak hukum. Bung Damar. Ya,
arah dari laju gerak pemerintah ini kan tentu saja interpretasi juga ya dari apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Ya. Kalau saya misalnya menginterpretasikan Undang-Undang ITE ini seperti kerikil di sepatunya Pak Jokowi ya. Jadi tadinya dia kecil gitu ya, di perjalanan dia mengganggu, kemudian sempat ada upaya revisi 2016, diharapkan bahwa kerikil itu hilang dari sepatu Pak Jokowi, tapi ternyata lama-lama kerikilnya makin besar. Nah ini di 2021 kita menghadapi lagi persoalan kerikil ini. Jadi kalau kerikil ini mau dihilangkan, dan langkah yang dilakukan adalah seperti yang sekarang. Yang pertama adalah persoalan interpretasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Henry. Lalu juga yang kedua adalah langkah pembuatan virtual police. Saya khawatir kerikilnya nggak hilang, Mas Aiman. Oke. Masih ada di situ. Jadi tidak menyasar pada substansi pokok permasalahan. Oke. Kenapa kerikil itu ada di dalam sepatu? Oke, jadi ini nggak menyelesaikan masalah kalau Anda melihat ya? Iya, ini kan kembali lagi ya, kalau kita melihat apa yang terjadi, kita butuh pendalaman terhadap situasi di masyarakat. Apa sebetulnya yang menjadi latar orang saling lapor-melapor. Tentu saja pertama karena dia tersedia, hukumnya itu memang ada. Tidak pernah berubah dari 2008 sampai sekarang. Ya. Bahwa hukum ini memang tersedia dan digunakan oleh masyarakat. Apakah kemudian masyarakat salah? Gitu kan? Pertanyaannya kan bisa terjawab bahwa sebetulnya masyarakat yang memang menerapkan apa yang sudah tertulis secara hukum. Tetapi kita bisa melihat apakah hukum ini memang dalam kacamata pembatasan yang diperbolehkan. Jadi kan kita mengenal misalnya Profesor Toby Mendel mengatakan freedom of expression itu bisa dibatasi dan batasannya itu bisa dites dengan uji 3 tes ya. Yang pertama adalah apakah dia prescribed by law, apakah dia disediakan perangkatnya hukumnya. Lalu yang kedua apakah dia proporsional, yang ketiga apakah dia Oke, dengan kesimpulan Anda mau mengatakan bahwa ini tergantung interpretasi dari penegak hukum, itu yang paling penting. Interpretasi penegak hukum tidak sepenuhnya bisa dipersalahkan kalau saya melihat dalam kasus-kasus di lapangan. Bisa jadi ada peranan polisi ya, dan sekarang kan rencananya pemerintah dalam membuat pedoman interpretasi. Tetapi kalau saya melihat di lapangan sebetulnya dari banyaknya kasus yang kemudian lanjut ke pengadilan dan pengadilan pun memutus juga bersalah atas semua yang ditangkap polisi. Artinya sudah benar prosesnya? Artinya sebenarnya sudah benar prosesnya. Apakah kemudian kita mau mengatakan bahwa pengadilan juga keliru dalam memutuskan? Iya, karena yang diperiksa adalah bukti material. Tapi saya ingin tanya, ini kan semua kita mengambil ada yang tidak lazim. Yang tidak lazim adalah biasanya ini kan kalau seandainya ini ada perubahan dimasukkan ke dalam Mahkamah Konstitusi. Kalau ini kan tidak. Langsung diputuskan sepihak misalnya oleh presiden lalu ditukung oleh sebagian birokrat. Saya nggak tahu nanti apakah DPR juga akan ada gejolak, saya dengar begitu. Nah kalau seandainya ini jadi, lalu kemudian diuji materi di MK, akhirnya balik lagi ke awal. Bagaimana Bung Henry Subiakto nanti menjawab ini? Selepas jeda, saya akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.